Pada episode 2, Mizuki sedang bermalam dengan Ayumu. Mizuki meminta bantuan kepada Ayumu untuk dicomblangkan dengan Narita. Tentu saja Ayumu bingung, karena harusnya situasinya Mizuki suka dengannya bukan Narita. Tapi Mizuki menghakimi Ayumu dan bilang Ayumu juga kan gak ada niatan pacaran dengannya. Dan Ayumu membenarkan kata-kata Mizuki, namun setelah itu, dia memasang wajah sedikit kecewa. Ayumu tanya dia harus bantuin gimana, dan Mizuki jawab, rekomendasiin dirinya ke Narita. Ayumu tanya, Mizuki bisa nggak rekomendasiin dia ke Hana juga? Mizuki kaget denger Ayumu ngincer Hana. Tapi Ayumu bilang kalau itu cuma perumpamaan. Hana dan Narita pun keluar dari hotel pagi hari dengan kondisi Hana yang sudah sembuh. Hana berterima kasih pada Narita dan Narita minta imbalan pengen makan bareng. Hana pun kaget dan tanya kenapa. Narita jawab dia pengen deket secara normal. Mizuki pun membanjiri Hana chat menanyakan apakah Narita bersamanya dan sudah sembuh belum. Karena Narita merasa diabaikan, akhirnya Narita nanya lagi, Hana mau gak makan bareng? Hana bukan yang gak mau, tapi dia kepikiran Mizuki yang bilang ngincer Narita duluan. Mizuki akhirnya telepon bilang cemas karena Hana kemarin tiba-tiba pulang. Terus Narita nyusul tapi gak balik-balik. Hana bilang dia gak enak badan karena begadang. Lalu Mizuki bertanya, terus si Naritanya gimana? Hana bingung mau jawab jujur atau enggak, dan akhirnya milih bohong, bilang cuma dianterin ke rumah doang. Terus pas nyampe rumah saling dadah. Makanya Hana kira Narita udah pulang juga. Hana juga meyakinkan Mizuki bahwa tidak terjadi apapun. Dan Mizuki bilang dia percaya karena Hana bukan cewek murahan. Dan akhirnya menutup teleponnya. Narita tegur Hana ada apa, namun Hana langsung kabur gak mau bahas ajakan kencan Narita. Narita sama Ayumu ini satu rumah, dan Ayumu langsung tebak Narita baru pulang pagi sama Hana. Di kantor, Hana baca sesuatu di internet yang berbau harus gimana kalau ditembak gebetan sahabat. Dan terkaget saat atasannya memberikan angket manisan favorit berdasarkan jenis kelamin, usia, dan wilayah. Saat istirahat, Hana dan Narita teleponan membahas kencan tersebut. Hana bilang bukan yang gak mau, tapi kalau jadi, dia pengennya bawa temen. Tapi Narita menolak, pengen makannya cuma berdua. Hana ini karena lemah sama tipe orang yang belak-belakan kayak Narita, akhirnya pasrah. Besoknya mereka pun ketemu. Saat ngaca, Hana bergumam sendiri, kalau ini hanya ucapan terima kasih dan bukan kencan. Dan setelah makan langsung pulang. Narita pun akhirnya tiba dan membuat Hana terpana akan ketampanannya. Saat di tempat makan, Narita tanya Hana tentang boleh tidak merokok. Awalnya Hana jawab gak apa-apa. Tapi Narita suruh Hana untuk barbar saja dan akhirnya Hana bilang dia gak suka rokok. Narita pun tersenyum dan menyuruh Hana untuk mendekat. Saat Hana mendekat, Narita pun puk-puk kepala Hana yang membuat Hana salting brutal. Saat makan pun Narita menyuapi Hana. Saat Hana hendak membuka mulutnya, ternyata Narita membercandainya. Lalu mereka tertawa bersama. Sampai pintu rumah Hana, Hana dalam hati gak mau nawarin Narita masuk. Malah Naritanya duluan yang nanya boleh ikutan masuk enggak. Soalnya Narita masih pengen lama sama Hana. Hana jawab dia niatnya cuma mau kasih imbalan terima kasih aja. Tapi Narita barbar kalau dia niatnya pengennya kencan. Hana bilang Narita itu barbar dan pastinya kalau sama cewek modelan dirinya bakal sebel. Dan nyuruh Narita harusnya sama cewek yang tipe ceria sama barbar juga. Tapi Narita jawab Hana juga perlahan barbar sama dirinya dan nyuruh Hana harus lebih egois. Karena Narita merasa maksa Hana, akhirnya ia pamit pulang. Di tengah keraguan, akhirnya Hana pun mencegah Narita pulang. Di dalam rumah, Hana pun salting, sampai akhirnya Narita menyuruh Hana untuk segera duduk bersamanya. Mereka pun akhirnya membahas foto album sekolah Hana. Narita bilang Hana dan Mizuki tidak berubah dari sekolah, dan menanyakan apakah Hana dan Mizuki deket banget. Hana jawab dia dari sekolah tipe mendem apapun dan gak bisa nolak, jadi semua orang sering semena-mena. Mizuki pun akhirnya yang membela Hana di sekolah, makanya mereka bisa jadi sahabatan. Hana juga bilang kalau Mizuki layaknya seorang pahlawan bagi dirinya. Hana pun akhirnya terpikirkan, karena Mizuki ini sahabatnya, pasti ia juga akan paham Hana dan memaafkannya kalau Hana suka sama Narita juga. Saat Hana melamun, Narita bilang bahwa dia pengen jadi pahlawan juga bagi Hana dan mendekatkan dirinya pada Hana. Narita juga memegang tangan Hana lalu bilang kalau dia suka sama Hana dan hendak mencium Hana. Namun Hana menahan Narita dan menyuruh Narita untuk menunggunya dulu. Hana sudah punya jawaban tembakannya, tapi ia mau menyelesaikan sesuatu dulu. Narita pun akhirnya mengiyakannya untuk menunggu dan pamit pulang karena merasa deg-degan parah berduaan sama Hana di dalam rumah. Saat hendak pulang, Narita pun mencium kening Hana.
Saat kerja, Mizuki menelpon Ayumu dan menanyakan apakah Narita membahas Hana. Ayumu jawab Narita cuma bilang kalau dirinya kesulitan menjaga Hana sampai pagi saat Hana sakit tempo hari yang lalu. Mizuki pun kaget karena tahu berarti Hana bohong padanya. Ayumu tanya Mizuki telepon dia modus ngajak ke hotel lagi atau gimana. Terus Mizuki jawab kalau dirinya itu Hana, Ayumu bakal begini juga. Ayumu jawab tentu tidak, karena Hana bukan tipe cewek kayak Mizuki. Merasa tersinggung, akhirnya Mizuki pun menutup teleponnya. Mizuki pun melihat notif Hana yang ngajak ketemu karena ingin bilang sesuatu penting. Saat bertemu, dalam hati Mizuki bilang, gak mungkin kalau Hana bilang dia juga suka Narita. Mizuki pun akhirnya membuka pembicaraan dengan bilang langsung ke intinya saja karena dia tidak banyak waktu. Sebelum menjawab, dalam hati, Hana meyakinkan dirinya bahwa Mizuki pasti akan memahaminya, lalu akhirnya berbicara. Hana bilang minta maaf karena dia sama Narita akan pacaran. Mizuki pun sangat kesal karena merasa Hana egois dan bergumam dalam hati, memaafkanmu. Lalu menutupi kekesalannya dengan tertawa dan bilang terserah Hana saja karena itu haknya. Hana pun merasa lega karena tadinya ngira Mizuki akan marah dan mengatakan Hana memang benar-benar sahabat nomor satunya. Sambil tertawa, Mizuki mendekat pada Hana dan bertanya, tapi Narita dan dirinya sudah mantap-mantap, apa nggak masalah buat Hana? Hana pun kaget dan langsung terdiam setelah mendengar itu. Mizuki sok-sokan bilang tujuan dia bilang gitu karena ia nggak mau Hana terlibat dengan cowok jahat lagi dan mengatakan besok dia dan Narita juga mau ketemuan di tempat ini lagi. Hana pun bilang bersyukur bisa membahas hal ini dengan Mizuki dan terburu-buru pergi dan meninggalkan blazernya. Esoknya Mizuki pun bertemu dengan Narita. Mizuki menawarinya untuk merokok, tapi Narita menolaknya dan bilang dia sudah berhenti merokok. Di kejauhan, Hana pun melihat mereka sedang bersama, dan bahkan Hana mencoba tidak mempercayai apa yang sedang ia lihat. Karena Narita dan Mizuki berciuman. Hana tertawa akan kebodohannya sendiri karena hampir saja ia percaya pada Narita. Ayumu menghampiri Hana dan mengantarkan blazernya Hana yang ketinggalan kemarin karena Mizuki menyuruhnya. Karena melihat Hana yang sedih, Ayumu pun memeriksa Hana. Mizuki berteriak dan menyuruh Narita melihat kedekatan Ayumu dan Hana dan mengompori Narita kalau Ayumu memberi hadiah pada Hana. Narita kaget mendengar hal tersebut. Lalu Mizuki memanasinya lagi dengan bertanya, memangnya Narita tidak tahu kalau Hana suka Ayumu? Ayumu yang mengelap tangisan Hana pun membuat Narita kesal dan langsung menelponnya. Karena Narita langsung memarahi Ayumu, Ayumu pun tidak mengerti karena dia cuma ngasih barang Hana yang ketinggalan. Narita menyuruh berikan teleponnya pada Hana. Dan saat ditelepon, Hana dan Narita pun akhirnya debat. Ayumu langsung memarahi Narita, jangan menakuti Hana sambil merangkulnya. Narita kesal dan nyuruh Ayumu jauhin Hana. Namun Ayumu bilang Narita harus tenang dan nyuruh nyebrang ke arahnya. Di kejauhan, ternyata Mizuki sudah sembunyi sambil menatap kesal pada Hana.